Halo teman-teman, kini saya perkenalkan diri. Nama saya Putri Angelita Romli Malau dari kelas 10 5. Nah, sekarang materi saya akan pelajari tentang presentasi saya tentang pengertian cuaca dan iklim serta unsur-unsurnya. Ada materi saya tentang pengertian yang pertama, kedua, unsur cuaca dan iklim. Setelah itu yang ke situ aja. Nah, nanti jenis-jenisnya ada awan, tekanan udara, perbedaan suhu udara, dan juga kelembapan udara serta curah hujan presipitasi. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang materinya. Selamat menonton teman-teman. 1. Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat dan pada daerah yang sempit. Sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama, 30 tahun. Ilmu tentang iklim dinamakan klimatologi. Secara umum, cuaca diartikan sebagai kondisi perubahan suhu, angin, curah hujan, dan juga sinar yang mana berlangsung singkat. Contoh cuaca dan kecepatan angin 10 km per jam. Ilmu cuaca dinamakan meteorologi. Meteorologi mempelajari atmosfer, bumi, temperatur udara, gerakan udara, atau angin, kelembapan udara, tekanan udara, massa udara, dan gejala-gejala yang ada dalam udara. Data yang diperoleh dari meteorologi digunakan untuk menentukan iklim suatu daerah. Oleh karena itu, ada kaitan yang erat antara meteorologi. Seperti ini kaitan meteorologi dan klimatologi itu ada kaitannya ya teman-teman. Jadi jangan ada bilang ada perbedaannya, ada kaitannya, terpengaruhnya. Oke? Yang kedua, unsur cuaca dan iklim. A. Temperatur udara atau suhu udara. 1. Cara mengukur suhu udara. Udara menjadi panas karena mendapatkan pemanasan matahari. Alat untuk mengukur suhu udara adalah termometer. Termometer yang sederhana adalah termometer dinding dan termometer maksimum minimum udara. Mengetahui suhu udara dalam sehari-hari dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, dan ini rumus-rumusnya ya teman-teman. Kalau kita dalam materi ini juga tentang udara, cuaca, iklim, dapat ngambil rumusnya dari ini ya teman-teman, dari jumlah suhu udara pukulnya. Nah, bisa juga. 2. Perbedaan suhu udara. Suhu udara tertinggi di muka bumi adalah di daerah tropis, sekitar ekuator dan makin kutub. Makin dingin suhu udara di daerah ekuator sekitar 27 Celcius dan di daerah kutub mencapai beberapa derajat di bawah 0. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendah suhu udara suatu daerah adalah bagian A. Sudut datang sinar matahari. Makin tegak sinar matahari, udara makin panas. Itulah yang terjadi dalam mempengaruhi faktor tinggi rendah suhu udara ya teman-teman. B. Keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, suhu udara panas, sedangkan pada saat cuaca mendung berawan, suhu udara lebih dingin. Seperti keadaan cuacanya akan mempengaruhi juga ya teman-teman. Dan C. Letak lintang. Makin dekat dengan ekuator, suhu udara lebih panas, dan makin dekat dengan kutub, suhu udara makin dingin. Yang bagian D. Ketinggian tempat. Di pantai suhu udara panas dan makin tinggi tepat suhu makin tinggi.
ya teman-teman. Yang semakin tinggi ketinggian tempat akan mempengaruhi faktor rendah suhu udaranya ya teman-teman. B. Tekanan udara. Udara yang menyelubungi bumi adalah benda gas yang mempunyai massa. Oleh karena itu, udara akan terjadi. 1. Di muka bumi terdapat tumpukan massa udara. Udara di bagian atas menindih menekan udara di bawahnya. Tekanan ini terus disebut tekanan udara. 2. Massa udara terpengaruh gravitasi bumi, sehingga udara makin dekat dengan permukaan bumi, makin mampat dan makin ke atas makin renggang. 3. Udara apabila tekanan panas memuai dan apabila mengalami pendinginan akan menyusut. Oke, itu yang terjadi dalam tekanan udara ya teman-teman. Yang bagian C, angin. Udara yang bergerak disebut angin. Udara bergerak karena perbedaan tekanan. Alat untuk mengukur kecepatan angin dinamakan anemometer. Itu ya. Kalau kita mengukur angin akan mendapatkan alatnya ya. Ini seperti anemometer, oke? Sedangkan alat untuk mengetahui arah angin disebut panah. Angin atau kantong angin. Angin tetap adalah angin yang bergerak terus-menerus sepanjang tahun dengan arah yang tetap. Macam-macam angin. 1. Angin tetap. 2. Angin lokal. Hanya terjadi di daerah tertentu. Jenis angin lokal antara lain angin muson dan angin mobrok. A. Angin muson adalah angin yang bertiup setiap setengah tahun sekali secara bergantian arah yang berlawanan. B. Angin bohrok. Angin jatuh disebut juga angin fon, yaitu angin kering yang bergerak menuruni lereng pegunungan. Angin sering merusak tanaman tembakau. Ini ya teman-teman, angin itu dapat juga merusak tanaman tembakau juga ya teman, angin bohrok. Itulah yang terjadi pada angin ya teman-teman. D. Kelembapan udara. Udara yang penuh uap air disebut memiliki kelembapan maksimum. Udara mengandung sejumlah uap air tertentu pada terbuka seperti tabung C. Dinamakan memiliki kelembapan absolut. Perbandingan antara kelembapan absolut dan kelembapan maksimum yang ditanyakan dalam persen disebut kelembapan relatif. Perbandingan jumlah uap air dalam 1 kg udara dinamakan kelembapan spesifik. Kelembapan udara juga dapat diukur dengan alat yang dinamakan spirometer. Itu ya teman-teman, yang dapat kelembapan udara juga dapat diukur juga dengan alatnya ya teman-teman. C. Awan. Titik air yang melayang-layang di udara disebut awan. Nah itu ya teman-teman, awan juga disebut juga dengan air ya teman-teman, karena awan itu mengandung air sehingga dapat ada kelembapan air. Awan menjadi hitam itu karena di dalam awan itu ada air ya teman-teman. Awan yang menempel di permukaan bumi disebut kabut. Awan memiliki jenis yang dapat dibedakan berdasarkan morfologi, ketinggian, dan material pembentuknya. 1. Menurut morfologi bentuk. Berdasarkan morfologinya, awan dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya teman-teman, yaitu cumulus, stratus, cirrus. 2. Berdasarkan ketinggiannya, awan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu awan rendah, sedang, dan tinggi. Awan rendah adalah awan yang terdapat pada ketinggian kurang dari 2000 m. B. Awan sedang adalah awan yang terdapat pada ketinggian 2000 sampai 7000 m.
C. Awan campuran adalah awan yang terdiri pada ketinggian lebih dari 7.000 m. 3. Berdasarkan material pembentuknya, awan cair, es, dan campuran. A. Awan cair adalah yang seluruhnya terdiri atas bahan cair. B. Awan es adalah awan yang seluruhnya terdiri atas kristal-kristal es. C. Awan campuran adalah awan yang terdiri atas bahan cair dan kristal es. F. Curah hujan presipitasi. Curah hujan presipitasi adalah banyaknya air hujan atau kristal es yang jatuh hingga permukaan bumi ya teman-teman. Dan sampai sinilah materi saya. Jika saya ada kesalahan dalam memperjelaskan materinya, mohon dimaafin ya teman-teman. Dan ini saya melaksanakan tugas materi tentang pelajaran geografi ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.